Sahabatku di dalam Tuhan, hari ini ada sukacita yang besar di bumi dan di sorga. Karena didapati masih ada banyak orang yang setia mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudaralah orang yang setia itu. Tuhan yang gerakkan, Tuhan yang pilih saudara. Dari sekian banyak orang, saudara adalah orang pilihan Tuhan untuk dituntun dan dibimbing melalui firman Tuhan. Untuk itu, kita akan baca dan renungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, kami butuh firman. Sebab kami sadar kalau kami hidup tanpa firman, itu hidup yang sia-sia. Dan untuk itu, beritahukanlah kebenaran firman melalui bagian firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Kami terbatas untuk memahami kebenaran firman, tapi kami punya Tuhan yang sungguh tak terbatas. Engkaulah yang singkapkan firman-Mu itu, supaya kami menemukan apa kehendak Tuhan melalui firman. Dan kehendak-Mu itulah yang kami berlakukan dalam hidup ini. Ya Allah Roh Kudus, ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi daging. Haleluya. Amin. Bagian firman dibaca dari Efesus 4 ayat 28 sampai 29. Sekali lagi, Efesus 4 ayat 28 sampai 29. Begini dikatakan. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, ada lagu yang sering dinyanyikan dengan judul Aku Berubah. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hidupku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Puji Tuhan. Dari syair lagu ini bercerita tentang perubahan atau pertobatan yang terjadi dalam diri seseorang ketika menerima dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tidak lagi seperti lagu bilang, ku coba bertahan. Iya, tapi sungguh berubah. Atau ada, aku masih seperti yang dulu. Tidak. Tapi sungguh-sungguh terjadi perubahan, terjadi pertobatan yang drastis. Umat Tuhan yang ada di Efesus, yang sudah menerima, percaya, dan diselamatkan oleh Yesus, diajak untuk menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Dalam Efesus 4 ayat 28 dan 29 mencatat tabiat manusia lama yang harus ditanggalkan adalah orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi.
Jangan lagi berkata kotor, ada yang keluar dari mulut, ada caci maki, kata-kata negatif, kata-kata yang mematikan, pembunuhan karakter. Umat diajak untuk hidup sebagai manusia baru, yaitu pertama, bekerja keras. Artinya melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal, tanpa menyerah untuk mencapai tujuan atau mencapai target. Ini yang harus kita lakukan di hidup ini. Jangan bekerja asalan, asal jadi, tapi harus sungguh-sungguh, harus maksimal. Bukan biasa-biasa lagi, tapi kita harus jadi orang yang luar biasa dalam melaksanakan segala tugas tanggung jawab kita. Yang kedua, kita diajak agar supaya kita jangan berkata dengan kata-kata yang tidak pantas, tapi kita diajak untuk melakukan pekerjaan yang baik. Maksudnya melakukan pekerjaan yang benar, bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan, bekerja dengan jujur, bekerja dengan baik, sehingga apa yang kita kerjakan itu diberkati dan menjadi berkat untuk membantu, menolong orang yang berkekurangan. Ayat 28. Pendek kata, kita bekerja untuk jadi berkat. Juga yang ketiga, sebagai implementasi dari manusia baru, kita diajak untuk pakai perkataan yang baik untuk membangun. Maksudnya, pergunakan kata-kata positif yang membangkitkan semangat. Ingat, setiap perkataan itu ada kuasa. Perkataan kita berkuasa. Karena itu, berkatalah untuk datangkan berkat, bukan datangkan murka. Firman Tuhan katakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Bisa dibaca di Kolose 3 ayat 16-17. Dengan demikian, apa yang kita perkatakan dan lakukan akan datangkan berkat bagi orang lain. Karena itu, sebagai umat Tuhan, sebagai orang beriman, mulai dari keluarga-keluarga kita, orang tua terhadap anak atau kepada siapa saja, belajarlah berkata, bekerja untuk datangkan berkat bagi banyak orang. Dan apa yang kita lakukan itu semata dengan punya tujuan yang jelas untuk datangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman. Bila firman ini akan menjadi gaya hidup kami dalam nama Yesus. Kami semakin tampil sebagai manusia baru. Semua yang kami kerjakan, semua yang kami perkatakan, itu bersumber dari Tuhan. Dan pada akhirnya datangkan berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Dan diberkati setiap pelayan Tuhan yang melayani jamaat Tuhan, baik di tengah jamaat, bahkan juga di mana saja Tuhan tempatkan. Dan umat Tuhan yang bekerja di tempat di mana Tuhan bekerja sesuai dengan profesi kerja mereka masing-masing. Tuhan tolong supaya pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk dikerjakan di tempat di mana Tuhan tempatkan, itu dapat dilakukan dengan maksimal. Kami mau bekerja keras, bukan bekerja asalan. Sehingga hasil yang maksimal kami raih semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu berkatilah kami semua. Perangkat pelayan di Gemim Bukit Moria Rike, termasuk tim multimedia, termasuk juga
anggota jemaat, biar kami semua akan terus bergandengan tangan untuk bangun kerja Tuhan di Bumorik ini, sehingga semua sukses, ada sorak pujian di bumi dan di sorga. Dan juga diberkati orang-orang Bumorik yang Tuhan utus untuk bekerja di berbagai tempat, di berbagai kantor, berbagai instansi pemerintah, instansi di swasta, dan bahkan ada yang Tuhan utus bekerja di luar daerah, bekerja di luar negeri. Tuhan tolong jamah supaya orang-orang yang dari Gemim Bukit Moria Rike, bahkan yang ada di Kelurahan Wanea, Kelurahan Tanjung Batu, Kelurahan Bumi Niur, yang ada dalam satu persekutuan Gemim Bukit Moria Rike ini, dimanapun Tuhan utus bekerja, Tuhan jaga, bentengi, dan sukseskan apa yang mereka kerjakan, sehingga kesuksesan, keberhasilan mereka jadi berkat bagi orang tua, bagi saudara-saudara, dan jadi berkat bagi Gemim Bukit Moria Rike ini. Bertindak Bapa demi keagungan kemuliaan nama-Mu, dan jaga kami semua yang tersebar di mana saja, dan bahkan juga semua yang mengikuti pelayanan firman dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike ini. Berkati mereka semua, supaya kami tetap sehat, tetap aman, terhindar dari penularan virus corona, dan apapun yang kami kerjakan itu lancar, sukses, dan ada sukacita yang boleh kami alami. Pemerintah kami diberkati, program-program pemerintah Tuhan sukseskan. Ini doa kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Terima kasih saudara tetap tekun dan setia mengikuti pelayanan ini. Kamu sangat berarti, kamu luar biasa, karena kamu berharga dan mulia di mata Tuhan. Tuhan mengasihimu. Shalom. Salam sehat dan tetap sehat. Jaga iman, jaga imun, so pasti aman. Sebab Tuhan menjaga dan menyelamatkanmu. Amin. Trims. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.